Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast kami kali ini. Di sini ada beberapa narasumber. Yang pertama ada Kak Yaya, Kak Aulia, Kak Hanum, Kak Nadifah, dan Kak Tiara yang terakhir. Nah, di sini kami ingin membahas sebuah isu yang sangat penting, yaitu isu tentang bullying yang terjadi di SD di kawasan Kelapa Gading. Nah, kasus itu menjadi viral karena bullying itu terjadi di kawasan sekolah dasar yang harusnya tempat aman untuk belajar, berteman maupun berproses menjadi lebih baik. Namun kenyataannya terdapat anak-anak yang mengalami penindasan oleh ketika kakak tingkat maupun guru. Bullying bukan hanya sekedar candaan yang berlebihan ataupun ejekan biasa. Jika dilakukan terus-menerus dan jika korban merasa tersakitin, sedih ataupun tertekan, maka bullying tersebut sudah tidak dapat disepelekan lagi. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas dari berbagai sudut pandang. Ada dari korban, pelaku, orang tua, masyarakat sekitar, dan sekolahan. Juga kita akan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila untuk sebagai dasar menyelesaikan masalah bullying di sekolahan. Nah, untuk membuka diskusi kali ini, izinkanlah saya bertanya kepada narasumber. Nah, menurut kalian tuh apa penyebab utama bullying bisa terjadi di lingkungan sekolah dasar? Kalau menurut saya sendiri ya, bullying itu bisa terjadi itu akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak pada usia sekolah dasar itu kan masih ada pada tahap perkembangan belajar dan meniru. Mereka sering meniru apa yang mereka lihat, mereka dengar, atau mereka alami di kehidupan sehari-hari kan. Misalnya mereka sering menonton tontonan tentang kekerasan ataupun candaan yang membawa fisik. Mereka menganggap hal itu adalah hal yang biasa tanpa mengetahui dampaknya bagi orang lain. Terus bisa juga mereka itu melakukan bullying karena ingin terlihat kuat dan juga dominan, dan mungkin ingin diterima di satu kelompok pertemanan tertentu. Kan banyak ya di SD itu kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh melakukan itu agar mereka tuh dianggap sama teman-temannya jadi anak yang hebat. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa jika pelaku bullying itu tidak selalu ada niat jahat, tetapi bisa dari pemahamannya yang kurang, pengawasannya yang kurang, ataupun dari lingkungannya yang tidak benar. Saya setuju dengan pendapat tadi, tetapi saya ingin menambahkan bahwa keluarga itu kan memiliki peran yang sangat besar, di mana rumah itu menjadi tempat pertama di mana anak itu belajar tentang sopan santun, cara dia memperlakukan orang lain. Jika di dalam keluarga itu memiliki banyak konflik seperti kurang kasih sayang, anak akan sering merasa sulit menghargai orang lain, bahkan bisa saja meniru perilaku orang tuanya yang tidak baik. Sebaliknya, jika di dalam keluarga itu penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bisa berdiskusi dengan baik, itu anak akan menjadi pribadi yang bisa menghormati orang lain. Oh, berarti pola asuh dari orang tua itu sangat berpengaruh ya. Oke, baik. Soalnya saya ingin bertanya ke sisi korban. Menurut Anda, kenapa sih seseorang bisa dikatakan menjadi target bullying? Baik, kalau dari sisi korban, biasanya anak yang menjadi target bullying adalah anak yang dianggap berbeda. Misalnya lebih pendiam, pemalu, kurang percaya diri, kemudian memiliki kondisi fisik tertentu, atau bahkan belum memiliki banyak teman. Pelaku ini sering membunuh korban yang sekiranya tidak bisa melawan, sehingga pelaku ini mudah menekan korban. Padahal sebenarnya korban itu bukan lemah, tetapi korban itu takut, bingung, dan tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Selain itu, korban juga memilih untuk diam saja karena ia malu dan takut sekiranya akan semakin parah jika ia melapor. Saya
saya setuju bahwa bullying itu seringkali terjadi tidak terlihat secara langsung. Nah, justru ini menjadikan tantangan yang besar bagi sekolah. Banyak sekali kasus bullying itu terlihat tanpa pengawasan guru. Semisal ada di kantin, dorong, atau bahkan melalui ejekan digital yang dianggap sepele. Padahal hal-hal kecil tersebut itu bisa berdampak besar bagi korban. Karena itulah sekolah perlu tidak hanya melalui pengawasan melalui kelas, tapi juga dapat menciptakan lingkungan yang aman. Dan ruang aman inilah yang bisa menjadi tempat bagi siswa korban bullying dapat berani bercerita tanpa takut dihakimi ataupun disalahkan. Dampak bagi bullying tentunya sangat besar, terutama secara mental. Kalau dilihat dari jangka pendek, anak itu ketika datang sekolah itu akan takut, cemas bertemu dengan teman-teman, fokus belajar, atau bahkan kehilangan semangat. Selain itu, anak juga terus-menerus kemudian minder dan sering menyalahkan diri sendiri. Ini tuh justru berbahaya karena masa anak-anak ini seharusnya masa yang bahagia. Kemudian kalau dilihat dari jangka panjang, anak itu akan mengalami trauma, kemudian sulit percaya kepada orang lain, bahkan kesulitan juga saat bersosialisasi saat dewasa nanti. Berarti efeknya itu sangatlah panjang, tidak hanya sesaat. Itu dampaknya bukan hanya ke korban saja. Jika bullying terjadi, maka di lingkungan sekolah itu lama-lama bisa menjadi budaya diam, yang dimana kita mengartikannya itu ketika siswa sudah secara terus-menerus itu melihat perilaku bullying secara berulang-ulang di depan sekolah mereka. Mereka lama-lama merasa bahwa bullying itu merupakan tindakan yang biasa saja dan tidak cukup kuat untuk bisa dilaporkan, karena mereka itu juga pasti berpikir bahwa bullying itu merupakan tindakan yang seharusnya itu bisa dilaporkan secara lebih lanjut, tetapi mereka itu malah justru menganggap bahwa itu merupakan hal yang biasa saja. Nah, jadi siswa yang menyaksikannya juga itu ikut terkena dampaknya juga. Misalnya mereka itu menyaksikannya secara terus berulang kali kan, jadi mereka itu memiliki rasa yang kurang empati kepada siswa yang lain yang sedang terkena bullying. Nah, untuk sudut pandang yang lebih luas lagi, ini tuh merupakan kasus yang sangat membahayakan, karena kalau kita membayangkan bahwa dari kehidupan kecilnya mereka itu, kalau misalnya mereka itu dibiasakan dengan cuek dengan ketidakadilan, maka ketika mereka dewasa, mereka juga pasti akan menganggap bahwa mereka itu tidak terlalu harus ikut campur untuk urusan atau mengurusi urusan orang lain, atau untuk mengurusi korban yang terkena bullying itu. Jadi mereka itu merasa acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap masalah di sekitar mereka. Nah, untuk selanjutnya, untuk ditinjau dari kehidupan sosial mereka sendiri, kita itu kan harus memiliki sikap peduli, dan juga kita harus memiliki sikap untuk saling membenarkan ketika ada perbuatan yang seharusnya itu tidak patut untuk dilakukan kan. Jadi itu kita harus memiliki sikap tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau sikap tersebut dihindarkan, otomatis di lingkungan kita itu pasti akan terjadi kurangnya sikap humanisme pada diri sendiri. Juga kita itu memiliki sikap individualisme yang juga tinggi. Nah, menurut saya bullying itu tidak selalu harus masalah yang terjadi antara dua orang, tapi juga bullying itu merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara bersama-sama, baik dari sekolah, keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kalau menurut saya, aku juga ingin menambahkan, sebenarnya sebagai pelaku bullying itu mereka juga akan dirugikan, karena mereka akan terbiasa menyelesaikan masalah melalui tekanan ataupun kekerasan. Jadi jika tidak dibiasakan dari kecil, mereka hal tersebut itu akan terbawa sampai mereka nanti dewasa. Nanti jelas ya bahwa bullying itu merugikan semua aspek, bisa dari korban, pelaku, dan sekolah sendiri. Selanjutnya mari kita bahas pihak yang paling dekat dengan anak, yaitu orang tua dan sekolah. Nah, apakah sekolah dan orang tua itu juga menjalankan atau membantu untuk menjelaskan bahwa bullying itu tidak baik untuk siswa? Menurut saya, beberapa sekolah itu memang sudah mengupayakan penanganan yang cukup tinggi, tetapi memang belum secara optimal, karena salah satu penyebab bullying itu adalah berfokus pada bidang akademik saja, sehingga pembentukan karakter itu belum dilakukan
sekolah itu memiliki peran yang penting untuk membentuk lingkungan yang aman. Misalnya melalui program anti-bullying, layanan konseling yang aktif, aturan yang tegas. Dan di sini guru juga memiliki peran penting yaitu untuk lebih peka terhadap siswa. Misal kalau ada siswa yang tiba-tiba murung ataupun siswa yang tiba-tiba menarik diri dari pergaulan. Dari sinilah pentingnya kerjasama antara peran guru dan juga sekolah dalam mengatasi kasus bullying. Berarti itu guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi harus peka terhadap anak-anak atau siswa di kelasnya. Benar sekali, tetapi kita juga tidak bisa menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah. Orang tua juga bisa berperan, di mana orang tua itu bertanya tentang keseharian anak, bagaimana dia di sekolah, bagaimana perilakunya dengan teman. Menanyakan hal-hal sederhana seperti itu bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Dan orang tua itu juga bisa memberikan contoh. Jika orang tua sering mencela, berperilaku buruk, anak bisa saja mengikuti perilaku orang tuanya, begitupun sebaliknya. Dan menurut saya, ketika anak itu berani cerita bahwa dia dibully, seharusnya orang tua juga harus percaya dan mau mendengarkan dulu, bukan langsung kayak kamu itu temanmu cuma bercanda. Itu tentunya sangat menyakitkan bagi si korban. Terkadang masalah kecil bisa membesar dikarenakan orang tua yang kurang peka terhadap anaknya ataupun kurang merespon dengan baik. Sekarang kita masuk ke bagian inti atau yang penting, yaitu tentang solusi. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan untuk bisa mencegah bullying atau memberhentikan bullying di sekolah dasar? Nah, kalau menurut saya itu untuk kehidupan yang relevan saat ini, menurut saya sih Pancasila itu masih relevan diterapkan ya. Apalagi itu untuk sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu harus dituntut untuk bisa saling menghargai orang lain, bisa menghargai perbedaan juga, tidak menindas orang lain. Dan untuk saat ini tuh memang sangat tepat untuk solusi, yaitu sila yang kedua ini. Nah, selanjutnya solusi yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai Pancasila itu ada pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, di sini sekolah itu menekankan bahwa kelas adalah satu tim, bukan untuk membentuk kelompok untuk mengucilkan teman satu dan teman yang lainnya di sekolah. Bukan hanya di sekolah saja, di rumah juga bisa diterapkan dengan sila pertama dan sila kedua. Di mana itu di rumah itu bisa menerapkan rasa kasih sayang, rasa syukur, dan sopan santun. Menurut saya juga sila keempat itu bisa ya menjadi landasan untuk solusinya, karena kan sekolah. Jadi misal ada anak yang mereka bertekad, jangan dibiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan saling ejek atau memukul. Jadi kita bisa mengajarkan, membiasakan itu dengan cara berbicara, dibicarakan dulu baik-baik antara satu dengan yang lainnya. Lalu dari sila kelima juga tentang kan keadilan sosial. Nah, diharapkan itu anak-anak mendapatkan perlindungan yang sama. Jadi korban itu harus dibela, sedangkan pelaku itu harus dibimbing dan diarahkan agar menjadi lebih baik, sehingga semuanya itu akan aman. Luar biasa. Berarti Pancasila itu tidak hanya sebagai hafalan, tapi sebagai pedoman dalam sehari-hari. Dari diskusi kita hari ini dapat disebutkan bahwa bullying itu tidak dapat disepelekan karena dampaknya luas. Juga solusinya yang harus melibatkan berbagai pihak. Kita semua dari pelaku, sekolah, orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama agar menciptakan lingkungan yang harmonis untuk belajar untuk siswa. Dan kami berharap kedepannya siswa tidak menjadi takut untuk ke sekolah karena bullying. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan hadir, dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.